Halo, episode ini kita akan berbicara mengenai asam nukleat. Kita punya dua macam asam nukleat di tubuh, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, dan RNA, ribonucleic acid. Dari namanya aja kita sudah bisa bedakan. Yang satu pakai gula deoksiribosa, makanya disebut DNA. Yang satu menggunakan gula ribosa, makanya disebut RNA. Selain itu kita juga bisa bedain kalau DNA itu strukturnya double berpasangan, kalau RNA itu single atau satu aja. Unsur basa nitrogennya pun juga berbeda. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, kalau di RNA nggak ada T, adanya U atau urasil. Sampai nanti ke fungsinya juga akan beda. Kalau DNA itu lebih untuk nyimpen informasi genetik, dengan RNA untuk mengekspresikan informasi genetik itu, yang disebut sintesis protein. Entah itu DNA atau RNA, strukturnya itu mirip-mirip dan terdiri dari 3 komponen aja. Basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Pertama, ada basa nitrogen seperti A, C, G, T, dan U. Kita bisa bagi ke 2 macam kelompok besar. Kelompok derivat pirimidin, contohnya sitosin, timidin, dan urasil. Nah, urasil atau U di sini merupakan pengganti T pada RNA. Jadi di RNA nggak ada T, adanya U. Nanti kita bahas alasannya kenapa. Dan kelompok kedua ada derivat purin, contohnya adenin dan guanin, A dan G. Nah, antara dua kelompok ini akan saling berpasangan. Maksudnya purin dengan pirimidin. Jadi misal A ya dengan T, C dengan G. Nggak mungkin C dengan T. Komponen kedua ada satu gula pentosa. Pentosa itu dari kata penta. Maksudnya gula ini karbonnya ada 5. Kalau di DNA menggunakan gula deoksiribosa, sedangkan di RNA menggunakan gula ribosa. Bedanya hanya di satu komponen oksigen aja. DNA menggunakan deoksiribosa, kehilangan 1 molekul oksigen, karena kestabilannya yang lebih stabil sehingga cocok untuk menyimpan informasi. Sedangkan gula ribosa yang ketambahan 1 oksigen itu lebih reaktif, sehingga lebih cocok buat RNA yang sekali pakai aja. Nah, gabungan basa dengan gula itu disebut dengan nukleosida. Kemudian ketambahan komponen ketiga, yaitu kelompok fosfat. Fungsinya untuk memberi ikatan dengan unit gula di atasnya, sehingga membentuk sebuah rantai vertikal, dan fosfatnya itu memberi energi atau sumber energi. Nah, dari semua komponen tadi akan membentuk sebuah kesatuan unit yang disebut dengan nukleotida. Nah, nukleotida ini bisa disebut sebagai building block dari entah DNA atau RNA. Oke, untuk DNA dulu. Kalau kita tarik jauh dari sebuah sel kan dia punya inti atau nukleus. Di dalam nukleus ada nukleoplasma atau sitoplasmanya di dalam nukleus. Di dalamnya mengapung-apung ada banyak kromosom, bangunan yang bentuknya seperti X ini. Kalau kita zoom in, akan ada banyak kumparan atau gulungan DNA yang disebut dengan supercoil. Dan kalau kita buka, akan kelihatan nukleosom. Isinya itu rantai DNA yang berikatan dengan protein histone untuk menstabilkannya. Kalau ini proteinnya kita buang, baru terlihat struktur DNA yang berpasangan. Secara struktur, DNA itu double helix. Artinya ada 2 untaian rantai nukleotida. Jadi, ada yang disebut rantai primer dan rantai sekunder. Rantai primer itu isinya nukleotida tersusun dari ujung 5 ke 3. Ujung ini maksudnya nomor karbon keberapa fosfatnya nempel. Kalau rantai primer dari ujung 5 ke 3 arahnya ke atas. Kemudian ada rantai sekunder, isinya sebetulnya sama, cuman arahnya beda kalau dilihat dari sini. Jadi arahnya ujung 3 ke ujung 5. Kalau yang pertama tadi kan arahnya ujung 5 ke ujung 3. Arahnya ke atas. Yang kedua itu sebetulnya sama. Arahnya dari ujung 5 ke 3 tapi arahnya ke bawah. Jadi kelihatan terbalik. Nah, perbedaan arah ini yang dinamakan antiparalel, yang bertujuan agar antara basa nitrogen di rantai primer dan sekunder itu bisa berikatan. Ya. Nah, susunan antiparalel atau sejajar tapi kebalik ini agar antara basa nitrogen dari rantai primer dan sekunder itu bisa saling berikatan karena sifat mereka yang komplementari atau saling melengkapi. Nah, ini ikatannya antara rantai primer dan rantai sekunder terjadi antara basa nitrogennya dengan ikatan hidrogen.
Ngomong-ngomong tentang metabolismenya, itu tentang replikasi DNA. Replikasi artinya kemampuan untuk memperbanyak diri. Kenapa memperbanyak diri? Jawabannya agar sel itu bisa membelah dan menjadi semakin banyak. Jadi ketika sel membelah itu kan mereka tetap butuh kan informasi genetik. Oleh sebab itu, DNA pun perlu diperbanyak. Mereplikasi DNA menggunakan metode yang semi konservatif. Karena dari satu DNA, itu kan punya 2 untaian. Dari masing-masing untaian itu akan direplikasi masing-masing. Jadi hasil akhirnya itu separuh orisinil, separuhnya replikasi. Begitu berlaku untuk kedua hasilnya. Dari awalnya itu ada satu DNA, mereka akan diluruskan dulu dari bentuknya yang berulir dengan enzim topoisomerase. Dari kata topografi. Kemudian mereka akan dibelah antara rantai primer dan sekunder dengan enzim DNA helicase. Mereka kemudian dipecah jadi 2 untaian terpisah. Kalau di SMA mungkin kalian pernah dengar ini namanya replication fork atau garpu replikasi. Kemudian DNA itu kan sepasang ya, jadi separuh untaian. Nah yang kosong-kosong diisi dengan hasil replikasi itu. Tapi cara ngisinya sedikit berbeda antara rantai primer dan sekunder. Kenapa berbeda? Karena proses ini hanya bisa berlangsung dari arah ujung kelima ke 3. Sedangkan kita punya rantai sekunder di DNA yang arahnya kebalik. Oleh sebab itu, ada yang disebut leading strand dan lagging strand. Untuk leading strand, keywordnya itu dia searah dengan pemecahan DNA. Dan continuous. Jadi di sini ada enzim DNA polimerase. Dia seperti nunggu dan untaian DNA-nya itu yang maju ke dia. Sehingga dia berlangsung terus karena dia searah. Berbeda dengan lagging strand karena arahnya kebalik. Enzim DNA polimerasenya di sini harus mereplikasi DNA berlawanan arah dengan arah pemecahannya. Jadi nggak bisa seperti ngejar ke depan itu. Karena DNA yang dipecah tentunya kan dari belakangnya. Jadi dia itu seperti mondar-mandir. Setelah satu potongan direplikasi, dia harus ke belakang lagi ke bagian pecahan DNA yang barusan keluar untuk ngerjain potongan berikutnya, begitu terus. Sehingga dia itu kekasannya per bagian yang disebut dengan fragmen atau pecahan Ozakasi. Proses ini juga dibantu oleh enzim ligase untuk menghubungkan fragmen-fragmen replikasi ini. Jadi satu bagian. Prosesnya bernama rekombinasi. Saudaranya DNA ada RNA. Pada umumnya jelas beda, dia hanya separuh atau enggak double helix. RNA ada berbagai macam. Mungkin 3 di sini kalian sudah tahu. Ada mRNA atau messenger. RNA yang dibuat dari DNA template yang kemudian pergi ke ribosom buat dibaca. Fungsinya sebagai kurir atau pengirim pesan, makanya disebut messenger dalam proses sintesis protein. Kedua ada tRNA atau transfer. RNA yang fungsinya untuk membaca mRNA di ribosom dan kemudian mencocokkan dengan asam amino yang sesuai dengan kode mRNA atau yang disebut codon. Fun fact, dia itu disebut T karena bentuknya seperti huruf T kebalik. Beberapa ujung penting aja kalian perlu ketahui, di ujung bawah itu nanti akan ada pasangan dari mRNA atau yang kita sebut dengan antikodon, dan di ujungnya dia punya asam amino yang sesuai. Kalau dia bisa berikatan, maka asam amino itu akan lepas. Dan ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya membentuk subunit-subunit dalam ribosom. Ada subunit besar, subunit kecil. Nah, sebenarnya ada satu lagi RNA namanya mikroRNA atau miRNA. Rantai RNA kecil yang fungsinya untuk mengontrol ekspresi genetik. Jadi dia bisa dikirim keluar dari nukleus untuk memblokir mRNA yang dikirim di sitoplasma dalam kondisi setelah transkripsi. Jadi mRNA itu kan keluar dalam bentuk satu untai gitu kan. MikroRNA itu bisa nyelip kemudian memblokir bagian tertentu. Nah, proses ini disebut dengan gene silencing. Ya, ibarat kalau kalian ngirim pesan di aplikasi chat terus kalian edit setelah dikirim. Ya, kira-kira seperti itulah atau di unsend. Fungsinya biar nanti orang yang menerima atau tRNA nggak bisa baca. Ini namanya gene silencing. Untuk proses metabolisme RNA itu sintesis protein terbagi jadi 2 tahap. Transkripsi, kemudian translasi. Proses transkripsi artinya membentuk salinan dari rantai DNA yang coding, yang arahnya 3 ke 5. Prosesnya dibantu oleh enzim RNA polimerase dan menghasilkan mRNA.
Prinsipnya hanya mencocokkan basa nitrogen sesuai dengan pasangannya, C dengan G, A dengan U. Bukan T ya, karena di RNA pakainya U, karena lebih mudah didegradasi. T, stabil, cocok untuk simpan DNA. Prosesnya begini, tujuannya untuk mereplikasi DNA yang untayan coding, tapi transkripsinya dilakuin ke untayan satunya, untayan template namanya, biar pasangan basa hasilnya sama seperti DNA untai coding. Misal kalau DNA codingnya C, terus transkripsi dilakuin di untayan coding juga, maka hasilnya akan G, nggak sesuai dong. Tapi kalau transkripsinya dilakuin di untai satunya atau untai template, maka hasilnya akan tetap C, sesuai dengan untayan codingnya yang kita mau. Kemudian akhir dari proses transkripsi itu, mRNA akan dikirim ke ribosom. Sampailah ke proses translasi. mRNA dibaca di ribosom dan ditransfer oleh tRNA. Transfernya sama, mencocokkan basa nitrogennya aja, yang dilakukan per kelompok atau yang disebut dengan codon antara apa yang ada di mRNA dengan tRNA. Kemudian tRNA akan melepaskan asam amino yang cocok dengan codon atau kelompok basa nitrogennya tadi. Kan itu terjadi banyak tuh asam amino disambungkan dengan asam amino lainnya dengan ikatan peptida menjadi sebuah struktur besar yang namanya protein. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita. Hope it helps dan semangat belajarnya.